Sabar dulu, sabar ya. Tutup pintu aja. Iya. Tutup pintu, tutup pintu. Tutup pintu supaya tidak ada yang naik. Halo Bang Soba. Halo Bang, halo. Halo Bang. Mana mukanya Bang? Muka ada di sini Bang, muka. Mana mukanya Bang? Muka ada di sini. Wajah mak saya maksudnya? Iya. Oh itu ada di profil. Enggak, maksudnya open cam aja Bang. Kenapa emang? Enggak. Gak usah apa aja yang mau ditanya. Gak usah muka-muka apa yang topik mau aja Bang. ditanyain, Gak usah silakan. basa-basi. Mungkin mau Oke. diskusi Pak Wik ini dari Kristen atau Katolik atau Tolong apa? dijelaskan Bang. Iya. Kenapa lu suka bahas-bahas agama orang lain Bang? Gimana? Kenapa lu suka bahas-bahas agama orang lain? Waduh, perasaan tadi saya sudah jawab loh ini Bang. Landasan pijakan kenapa kemudian ada debat agama, karena Kristen itu nyenggol-nyenggol Tuhannya umat Islam. Tuhan yang mana Bang? Saya tanya saudara saya nih. Tuhan yang mana dulu Bang? Iya, Anda bertanya kan? Oke. Umat Islam selama ini menyembah siapa menurut saudara? Nama Tuhannya? Ya menurut saya sih kalian itu penyembah batu. Nah itu, tengoklah kan. Inilah yang menyebabkan kemudian diskusi ini ada. Jadi orang Kristen itu selalu merasa korban. Padahal setiap kali kalian berucap itu pasti menyakitkan hati umat Islam. Anda mengatakan umat Islam menyembah batu, padahal jelas di dalam ibadah kami menyembah kepada Allah. Dan jelas-jelas kata Allah kalian ambil dari Al-Quran untuk membenarkan ketuhanan kalian. Kalian mengambil kata Allah masuk ke dalam Bible, dinisbahkan kepada Theos yang adalah dewa. Kemudian yang punya kata Allah kalian tuduh menyembah batu. Inilah kejahatan kalian. Inilah sifat penjajah yang diwariskan Belanda kepada kalian. Apa itu? Sifat tunggu dulu Bang. Adu domba, sifat merampas. Gitu loh. Lu aja yang ngaku-ngaku sabar dulu Bang Wid. Tolong beretika Bang. Kalau kita berdiskusi gantian gitu loh. Kalau nanti Bang cuma bilang silakan, jadi baru di ngomong, jangan dipotong. Lanjut ya. Betul. Jadi saya jelaskan sama saudara ya. Saya jelaskan kepada saudara. Kalau kita mau melihat dan menuduh, saling menuduh, siapa yang menyembah batu? Anda baca Kolose 2 nomor 9. Tuhannya Kristen di situ tertulis adalah bagian daripada batu zakar. Baca. Seluruh tubuh Yesus kepenuhan keilahian. Biji zakarnya Yesus termasuk enggak? Yang mati di atas tiang salib, apakah cuman badannya tok? Biji zakar ndak ikut di atas menebus dosa kalian? Ikut. Jadi kalau Anda menuduh kami nyembah batu, kami luruskan. Sebenarnya yang nyembah batu itu Kristen, karena batu zakarnya Yesus itu adalah nyembah batu. Keilahian. Terus yang ada di Ka'bah itu apa? Ya, itu arah ibadah. Jelaskan Bang. Itu arah ibadah. Seluruh nabi-nabi, sabar. Seluruh nabi itu memiliki arah ibadah. Ingat, Matius 26 nomor 39. Yesus sujud menyembah kepada Tuhan. Apa kamu pikir ketika Yesus sujud tidak ada batu di depannya Yesus? Ada. Mau berapa ton batu ketika Yesus sujud? Sujudnya Yesus menghadap ke arah batu. Apakah Yesus menyembah batu? Tapi kan intinya umat Islam itu diwajibkan. Yesaya 66. Kita mau kapan? Yesaya 66 nomor 23. Sabat berganti sabat, bulan berganti bulan. Seluruh umat manusia akan datang kepadaku, sujud beribadah kepadaku. Tuh, orang ibadah menghadap ke satu arah. Itu bait suci, itu bait Allah namanya, Baitullah, berziarah. Cara ibadah umat Islam itu mengarah kepada satu titik, membuktikan bahwa simbol kami adalah agama tauhid. Sedangkan Kristen
Di dalam Al-Quran dikatakan apa? Wa minal ladina qalu inna nasara akhazna mitsaqahum fanasu hazzam mimma zukkiru bi fagrayna bainahumul adawa wal ba'da ila yaumil qiyamah. Sampai hari kiamat kalian berselisih. Tentang Yesus kalian berselisih. Oke? Tentang Tuhan kalian berselisih. Tentang kitab kalian berselisih. Arah kalian ketika beribadah berselisih. Ini Al-Quran yang menerangkan. Mereka akan berselisih dan saling membenci sampai hari kiamat. Al-Quran saya mengatakan itu. Tapi nyatanya sekarang Timur Tengah hancur. Ah, kan tak ada hubungannya dengan itu. Yang lulus semua kalian berselisih. Tak ada hubungannya dengan itu. Kenapa? Kenapa? Ada hubungan. Oke, baik. Sekarang saya tanya. Oke, sekarang saya tanya sama saudara. Bagaimana dengan Tuhan yang datang kepada Bani Israel bernama Yesus? Apakah hancur? Hancur. Ketuhanannya hancur nggak? Hancur yang mana? Ketuhanannya mati dibunuh? Kenyataan dia hidup sekarang. Mati dibunuh dia. Tuh ini bukan masalah itu. Anda kan meragukan kebenaran Islam. Anda meragukan kebenaran Islam kan? Karena ada peperangan terjadi di mana-mana. Satu, yang membuat pabrik senjata siapa? Nggak tahu, Bang. Oh, nggak tahu. Nggak tahu. Kemudian mereka membuat alat perang, kendaraan perang, pesawat perang, peluru perang, rudal dan seterusnya. Kalau tidak ada perang, laku nggak? Nggak laku. Maka buatlah propaganda. Supaya terjadi perang. Ya, jadi dipakai umat Muslim lah. Untuk siapa yang mengadu domba? Siapa yang mengadu domba? Cuman masalahnya di sini, Bang. Apa masalahnya? Kan lihat aja itu. Apa tuh? Muslim di Timur Tengah itu hancur. Kenapa Muslim di Timur Tengah? Kenapa Muslim di Timur Tengah? Ya hancur. Hancurnya gimana hancurnya? Itu seperti abang-abang ini. Hancurnya gimana hancurnya? Aduh abang ini. Aduh abang. Nusantara ini 350 tahun hancur, babak belur, porak-poranda. Yang hancurkan siapa? Emang abang Suma itu udah ada sebelumnya. Kenapa tahu? Memang abang Suma sudah ada. Abang Suma kan tak ada, maka hal itu tak ada. Gitu. Tak ada ngapain ngomong, Bang? Kalau tak ada ngapain ngomong, Bang? Aduh. Satu-satunya agama tersadis di muka bumi ini hanya agama Anda. Apa sadisnya? Tuhannya dibunuh. Kontak satpammu itu nggak pantas jadi penceramah, Bang. Daripada Paulus mantan pembunuh jadi rasul. Ayo, sedangkan di Anda mantan anak tukang kayu jadi Tuhan. Masih bagus saya. Mantan cleaning service ke, mantan apa ke, terserah saya. Saya manusia. Ada mantan anak tukang kayu jadi Tuhan. Hati-hati kalau berargumen, Bang. Tolonglah Kristen-Kristen ini ya. Kalau mau mematahkan argumen, mari kita diskusi secara ilmiah. Bawa-bawa Timur Tengah. Apa itu? Kamu lupa? Nusantara ini, kamu lupa? Kuburan-kuburan 40.000 jiwa satu liang masih ada. Pelakunya siapa? Apa agamanya? Apa nama rumah ibadahnya? Siapa Tuhannya? Apa nama kitabnya? Sama seperti kamu. Jadi jangan cuci tangan. Jangan cuci tangan. Westerling. Agamanya apa? Protestan. Kitabnya. Kitabnya Bible. Tuhannya Yesus. Apa nggak malu? Kamu tunjukkan kuburan 40.000 jiwa pelakunya umat Islam. Ada? Ada? Nggak ada. Jadi kalau Anda menuduh umat Islam menyembah batu, yang ada adalah Kolose 2 nomor 9. Biji sakarnya Yesus adalah ilahi. Ini bukan saya mau menyakiti Anda, enggak. Saya hanya memberikan pengarahan supaya Anda itu jangan menghujat, jangan menista. Ya, sekeras-kerasnya saya menyampaikan argumentasi, pasti muatannya adalah kebenaran. Apakah Yesus Tuhan? Menurut Kristen Tuhan. Apanya yang Tuhan?
Matanya, hidungnya, giginya? Oh tidak, ternyata. Abang itu penghujat. Ya, yang saya hujat mana? Banyak lah. Tunjukkan. Tunjukkan. Iya. Ya banyak lah. Silakan saudara. Diri aja lah bang. Enggak. Saya tidak merasa saya sebagai penghujat. Tidak. Sedikit yang pun. nonton kamu itu banyak loh. Silakan Anda tunjukkan hujatan saya. Jangan Anda mengatakan saya menghujat, sementara Anda tidak mampu menunjukkan hujatan saya. Itu memalukan. Coba tunjukkan. Aduh, abang ini. Coba ya. Anda tadi mengatakan saya penghujat. Kubacakan dalil. Bang, video kamu udah banyak bang. Laporan kamu udah banyak. Silakan. Tinggal Anda lapor aja, sampai bang. ke mana? Ke Firdaus. Silakan. Anda Iya, lapor bang. sampai ke Firdaus. Serius. Anda lapor aja, sampai ke mana? Bagusnya. Supaya Anda puas. Anda datang ke sini mengatakan Islam menyembah batu. Kubacakan. Dengar saja sendiri sih pak. Dengar saudara, dengar. Cara pemikiran Kisah abang para itu rasul. kayak Dengar. Kisah para wartawan bab 4 nomor 11. Kasihan. Yesus adalah batu. Ini dalil kitabmu. Yesus adalah batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan. Masa sih? Batu pondasi apa? Ini dalil. Pondasinya udah diambil itu. Ini dalil. Puja-puja itu. Ini dalil. Di mana dikatakan bahwa Allah adalah batu? Di mana? Yang kalian sembah itu apa? Yang kami sembah adalah Allah, Tuhannya Yesus. Kalau yang di Ka'bah itu apa? Di Ka'bah itu Baitullah. Apa artinya? Bait Allah. Itu rumah Allah. Segitu doang. Ya, memang kayak begitu. Mau ngapain? Mau bikin Terus kenapa elektron di disembah? dalam? Mau bikin dandutan apa? Kenapa disembah bang? Siapa yang menyembah? Terus lu ngapain Apa? lu ke sana? Siarah. Oh, siara. Oh iya. Kau coba lihat orang-orang Kristen yang berduit yang ke Yerusalem bersiara di goa. Katanya kuburannya Yesus. Berarti mereka menyembah kuburan gitu. Ya enggak semua lah. Tapi ini kan umat Islam ini diwajibkan. Lah, itu adalah ibadah. Bersiara. Ibadah gimana? Lo ibadah gimana? Sekarang jadi menurut saudara, kalau Anda pergi batu yang ada di menurut saudara, kalau Anda pergi ke kuburan, Anda menyembah kuburan, di situ ada batu nisan. Itu menyembah batu nisan gitu maksudnya. fungsi batu itu apa? Fungsi batu, apa fungsi batu? Sebagai tonggak penjuru. Yesus disebut sebagai batu penjuru. Batunya fungsinya apa sih? Fungsi batu itu sebagai satu titik arah sujud. Apa itu batu surga? Ya, Oh, tahu dari mana? itu adalah ajaran agama saya. Ya, Kenapa? kasihan lu bang. Nggak nyambung. Kasihan. Cuman takutnya batu itu. Batu datang dari surga turun ke bumi jadi batu. Ada Takutnya Tuhan batu itu dari batu turun kuala, dari Bang. surga jadi Takutnya mayat. sih, Bang. Gimana ini? Hei, batu jatuh dari surga tetap batu. Ada daging jatuh dari surga jadi mayat. Gimana dong? Iya, kalau di surga mana daging, Bang? Jangan menghujat saudaraku, jangan menghujat. Ku kasih kamu dalil. Menghujat itu apa? Kisah para Rasul Jangan 4 lihat nomor video Anda, 11. Kisah para Rasul nomor 4 nomor Abang ini 11. tinggal tunggu panggilan aja. Serius? Panggilan apa? Semua orang nunggu panggilan. Panggilan apa? Udah lapor sana, lapor. Lapor sana. Panggilan Mau di mana apa? kamu lapor? Lu kayak Saya dipanggil. Krateo, Oh, dipanggil. dari pihak polisi, Serius? silakan. Saya dipanggil, saya datang dan hadirkan saksi Kenapa ahli lu kalian. lari? Kita lari. Saya Lu di sini. kemana-mana aja ini. Saya di Apa sih Makassar. Pak Wid ini nggak nyambung ini Pak Wid ini? Oh, di Saya bukan Makassar. Kristen. Saya bukan Oh, Kristen. di Makassar Kami sekarang. nggak kayak Saya murid-murid bukan. Yesus. Iya, saya di Makassar. Cobalah Saya di buat. Makassar sekarang. Aja, Kenapa? Bang. Cobalah Kenapa? buat. Kami nggak kayak murid-murid Yesus. Kalau nggak rame pengadilan tuh, tengoklah. Bukan di sini. Gak usah kau bahas-bahas Semua ini bukan itu. panutan. Tidak Pengajaran, usah kau bahas-bahas oke. itu. Saya Masih tinggal banyak tunggu Ustaz panggilan. ulama, Setelah hadis ada yang panggilan, bagus, hadirkan ceramahnya saksi bukan ahli seperti dari jadi itu agama penghujat. kamu. Kita berdiskusi, kita berdebat di Rumah pengadilan. penghujat. Selesai. Lihat aja narasinya semua. Apa? Kamu menuduh umat Islam yang Iya. berbatu, kau nggak sadar? Kamu itu penista.
Ya kamu mengatakan kami menyembah batu itu bukan penista. Kan aku cuma bertanya doang tadi, Bang. Mana ada kau bertanya? Tadi. Iya, tapi kamu menguatkan kemudian jawaban saya, menyanggah jawaban saya. Makanya, Bang. Koreksi dulu. Yesus itu punya batu. Sama ini, Bang. Itu kamu sadar. Kamu sadar, Bu. Terlihat. Itu kamu sadar. Sekarang aja lu. Itu kamu sadar. Hanya orang gila yang mengatakan Yesus tidak punya batu. Iya, cuman orang gila juga yang mau pindah. Ya faktanya kamu menyembah batu. Itu lihat aja orang rela mati. Lah, kamu menyembah batu. Buktinya kamu menyembah batu. Dalilnya Kisah Para Rasul 4 nomor 11. Yesus adalah batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan. Berenang itu di lautan, Bang, jangan di danau. Ini Yesus adalah batu. Iya, itu apa? Siapa? Apa? Iya, kami ibadah kepada Allah menghadap ke batu Hajar Aswad. Puas. Puas, Bang. Puas. Nah, betul, kalian ini buta. Puas kan? Kami beribadah kepada Allah menghadap ke Hajar Aswad. Semua buta huruf, ya kan? Nah, kalau buta huruf, Andalah orangnya. Sekarang saya tanya, Yesus itu manusia atau Tuhan? Kasihan lu, Bang. Yesus itu manusia atau Tuhan? Dia itu pencipta. Inilah yang buta huruf hakiki. Manusia Yesus dibilang pencipta. Dia itu manusia. Hei, siapa yang menciptakan jari-jarinya Yesus? Jawab. Kasihan lu, Bang. Lu bahas Yesus, agama ajaran kamu juga menyembah Yesus. Itu Isa Al-Masih. Isa Al-Masih. Isa Al-Masih. Jadi menurutmu Isa itu Yesus? Aduh, abang ini. Makanya kalau sapam nggak usah. Saran saya, Bang. Nggak usah. Saran saya, jangan kamu bawa-bawa profesi sapam, jangan. Karena polisi itu juga sapam, tentara itu juga sapam. Kamu tahu itu satpam, satuan pengamanan. TNI itu satuan pengamanan. Polri itu satuan pengamanan. Brimob itu satuan pengamanan. Dan kalau kau menghujat satpam itu di bawah naungan Polri. Jangan kau bawa itu. Aduh, kasihan lu, Bang. Satpam kau hujat-hujat. Yang membunuh Tuhanmu satpam Romawi. Lu bahas Tuhan. Kau kemana-mana. Hei, sadari, polisi TNI itu adalah satpam, satuan pengamanan. Satpam, polisi, TNI itu adalah perangkat negara. Satpam itu punya nomor registrasi kenegaraan. Jangan kau menghina satpam, jangan. Kamu belum tentu ada uang untuk ikut pendidikan satpam, belum tentu. Belum tentu. Jaga tuh, si satpam ngomong. Itu kan menghina lagi kan? Menghina. Tengoklah ini, Dosma. Lihatlah ini penganutmu, Dosma. Lihat. Profesi di bawah-bawah. Satpam dihujat. Di Indonesia ini ada jutaan satpam. Daripada lu hujat agama orang lain, lebih baik. Yang mana yang saya hujat? Kamu barusan menghina kami menyembah batu. Kok kamu katakan saya menghujat? Aduh, jangan terbalik lah, Bang. Loh, yang mengatakan kami menyembah batu siapa tadi barusan? Abang itu yang sendiri yang lebih dulu. Nanti meja. Inilah Kristen kan? Hebat kali Kristen ini. Dia yang menjajah, dibalikkan fakta. Islam yang menjajah. Dia yang menista, balikkan fakta. Kita Islam yang menista. Dia yang menuduh nyembah batu, dia katakan kita yang menuduh. Hidup udah hancur. Aduh, apa? Semua. Kenapa hidup saya hancur? Kenapa? Hancur kenapa? Pak Wid, jangan nangis, Pak Wid. Jangan nangis di sini. Kenapa hidup saya hancur? Kenapa? Kok ada bahasa-bahasa kayak begitu? Indonesia ini punya rupanya. Kasihan. Lo kok kasihan? Mayoritas kok rasa iri. Kok rasa iri? Kok
Gimana ini ceritanya nih? Kok sentimen pribadi aja yang kamu bawa di sini? Hei, kamu kenapa kawan? Kamu kenapa kawan? Kok sakit hati? Kenapa? Kamu tidak puas karena majikan-majikanmu dulu menjajah 300 tahun tapi tidak bisa mayoritas. Sakit hati gitu. Kok jadi nangis? Kasihan. Nggak ada yang perlu kau kasihani di sini, nggak perlu. Mayoritas kok kalah sama minoritas. Ah tuh sudah mulai sarkis, lihatlah teman-teman, mayoritas kok kalah dari minoritas. Lihat. Benar bang, kenapa? Lihat, kami umat Islam mayoritas ini kalah dari Kristen apanya? Kami kalah dari segi apa? Banyak bang. Apa? Contoh satu. Banyak. Contoh satu aja. Satu aja. Kami nggak perlu sumpah. Hah? Itu contohnya, kami nggak perlu sumpah. Karena pengajaran kitab kami itu banyak yang lebih buktinya kenapa kita mau malah ke Islam-Islaman kalau gitu? Kenapa niru-niru Islam kalau gitu? Kenapa? Siapa yang niru Islam? Agama sebutan aja. kitabmu apa? Sebutan kitabmu apa? Belakangan, gimana? Sebutan kitabmu apa? Agamamu itu ke belakang, Cok. Coba apa buktinya ke belakang agama saya? Apa? Kamu itu si bungsu. Maksudnya si bungsu gimana? Aduh kasihan agak. Maksudnya si bungsu apa ini? Si bungsu apa maksudnya? Iya, kamu si bungsu. Maksudnya? Kami nggak merasa kalian adalah kakak kami. Nauzubillah min zalik. Ngapain lurus? Lah, kamu barusan mengatakan kami si bungsu. Emang siapa yang anggap kamu itu sebagai kakak? Lagian siapa juga yang menganggap agama kalian juga? Tadi barusan kau bilang kami si bungsu. Berarti kamu merasa kamu itu adalah kakak kami. Loh, kami nggak merasa kamu kakak kami. Kamu agama buatan manusia. Kamu bukan kakak kami. Nggak malu. Agama kamu juga manusia yang buat. Nggak malu. Tadi kau katakan kami si bungsu. Emang kamu kakak kami gitu? Siapa yang bilang keluar itu? Ngomong aja lu. Kami hanya 3 bersaudara, bro. Yahudi, Nasara, dan Islam. Kami hanya 3. Kamu siapa? Kamu siapa? Tapi kok hancur semua sih, Bang? Ya biarin aja. Hancur. Biarin aja. Dunia belum berakhir. Dunia belum berakhir. Bisa jadi besok kamu yang hancur. Ngaca lu, bro. Apa yang perlu saya kaca? Apa? Indonesia yang hancur. Hah? Maksudnya? Kasihan lu. Kenapa kasihan? Ngaca lu. Ngaca kenapa? Iya. Iya apa? Pikir lu sama kayak orang Arab itu. Mulai. Tahu nggak lo? Mulai. Kenyataan, Bang. Kemerdekaan ini banyak dipimpin, perjuangannya dipimpin oleh orang Arab. Ada nggak orang Roma membantu Indonesia memerdekakan Indonesia? Ada nggak? Sejarahmu kebalik, Bang. Oh gitu. Jadi menurut kamu yang memperjuangkan kemerdekaan ini tidak ada orang Arab, yang ada orang Vatikan gitu? Bukan, yang berjuang untuk negara ini pahlawan kita. Iya, pahlawan kita itu melawan apa? Melawan penjajah. Penjajah agamanya apa? Aduh, goblok kamu, Bang. Mati meja. Pahlawan agamanya mayoritas Islam. Penjajah agamanya apa? Aduh. Kristen. Aduh. Malu ya? Kristen. Malu ya, Bang. Malu ya, Bang. Kalau kenyataan kenapa tidak, Bang? Iya. Berarti kamu malu dong, karena ternyata seluruh agama penjajah itu Kristen. Malu. Oke, kita sapa dulu Renko RR 4775. Selamat siang, Muslim Kristen. Malu kan? Gitu. Kamu bawa-bawa satpam. Ini cerminan kebencian kalian, ya kan? Banyak di antara kalian juga cleaning service, ya, banyak yang office boy. Staf saya nih, mohon maaf nih, staf saya cleaning service, office boy, satpam, banyak kok yang Kristen. Tapi saya nggak pernah membawa, ya, profesi mereka. Kenapa? Karena pekerjaan itu semuanya mulia. Pekerjaan yang tidak mulia itu adalah menyembah selain daripada pencipta langit dan bumi. Sibuk menyembah makhluk itu pekerjaan tidak mulia. Oke, Dengko, kita sapa dulu. Ulet Bulu, selamat siang. Ulet Bulu, Muslim Kristen.
Muslim bang, Muslim. Oke, silakan bang. Ada yang mau disampaikan? Enggak, saya hanya mensupport aja Bang Zuma untuk lebih dalam lagi, lebih berjuang penuh. Amin. Untuk syariat Islam. Saya udah senang banget ini untuk Bang Zuma selalu mensiarkan, menginformasikan kebenaran. Amin, makasih bang. Kebenaran itu memang kan mutlak. Siap. Segala sesuatu yang dibentuk oleh manusia itu pasti ada celahnya, pasti. Iya. Pasti itu. Walaupun kita ini orang-orang awam masalah teologi, setidaknya kalau mereka menggunakan hati dan otaknya